Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mas Pras 83 Belajar. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang bangun datar dan jumlah sisi-sisi pada bangun datar. Tetapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang jumlah bangun datar yang ada pada mata pelajaran matematika. Tentu kita semuanya tahu bahwa matematika banyak materi tentang bangun datar, bangun ruang, dan lain sebagainya. Pada video kali ini saya sudah membawa gambar bangun datar yang ada di sini. Nah, di sini ada bangun datar yang namanya bangun datar persegi. Bangun datar persegi itu bentuknya kotak dan keempat sisinya jumlahnya sama. Nah, jumlah sisi pada bangun persegi ini ada 4. Yang pertama yaitu yang atas, kemudian kedua, 3, dan 4. Nah, bangun persegi ini mempunyai jumlah sisi 4. Nah, kemudian bangun selanjutnya yaitu bangun datar persegi panjang. Bangun datar persegi panjang ini mempunyai jumlah sisi yang sama dengan bangun datar persegi tadi. Hanya saja pada bangun datar persegi panjang keempat sisinya ini tidak sama, tetapi hanya mempunyai 2 sisi yang sama, yaitu atas dengan yang bawah dan kanan dengan yang kiri. Atas sisinya panjang sisinya sama dengan yang bawah, sedangkan yang panjang sisi sebelah kanan itu sama dengan jumlah panjang sisi yang ada di sebelah kiri. Dan untuk jumlah sisinya pada bangun datar persegi panjang itu jumlahnya sama dengan jumlah sisi pada bangun persegi, yaitu berjumlah 4. Nah, selanjutnya yaitu bangun datar trapesium. Bangun datar trapesium bisa berbentuk seperti ini, bentuknya seperti batu nisan, dibilang seperti itu. Kedua sisi pada bangun trapesium ini sama dengan 2 bangun yang tadi, yaitu bangun datar persegi panjang dan bangun datar persegi. Tapi di sini bangun datar trapesium ini hanya mempunyai 2 sisi yang sama, yaitu sebelah kanan ini sama dengan sisi yang ada di sebelah kiri. Kemudian sisi yang atas itu panjangnya berbeda dengan sisi yang bawah. Tetapi untuk jumlah sisi pada bangun trapesium itu sama dengan kedua bangun sebelumnya tadi, yaitu berjumlah 4. Yaitu atas, kemudian sebelah kiri, kemudian yang bawah, dan sebelah kanan. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk bangun datar selanjutnya yaitu bangun datar jajar ginjang. Bentuknya seperti ini, bisa berdiri, bisa juga bentuknya mendatar. Nah, bangun datar jajar ginjang ini jumlah sisinya juga sama, yaitu 4. Untuk ciri-cirinya yaitu sisi yang sebelah kanan itu panjangnya sama dengan sisi yang sebelah kiri. Kemudian sisi yang atas itu panjangnya sama dengan sisi yang bawah. Untuk jumlah sisinya itu ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk bangun datar selanjutnya yaitu ini adalah layang-layang. Layang-layang yang biasa dipakai oleh anak-anak, biasa dimainkan oleh anak-anak. Bangun datar layang-layang bentuknya seperti ini. Sisinya sama, yaitu jumlahnya 4, di mana kedua sisi yang atas itu kanan kirinya sama panjangnya, dan kedua sisi yang bawah ini kanan dan kiri itu panjang sisinya juga sama, dan jumlahnya juga 4. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Kemudian bangun datar yang lainnya yaitu bangun datar segitiga sama kaki. Kenapa dikatakan segitiga sama kaki?
Karena kedua kakinya atau kedua sisinya ini, kanan dan kiri itu panjangnya sama. Ini ya, sudah ada tanda garisnya. Kanan dan kirinya sama, tetapi yang untuk bawah ini berbeda dengan sisi yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Kemudian untuk jumlah sisi pada bangun datar segitiga sama kaki itu ada 3. Namanya segitiga, artinya berarti jumlah sisinya sama dengan 3. Itu 1, 2, dan 3. Selanjutnya yaitu bangun datar segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi, namanya segitiga sama sisi, artinya yaitu ketiga sisinya ini mempunyai panjang yang sama. Ketiga sisinya itu mempunyai panjang yang sama, yaitu sisi yang sebelah kanan itu sama dengan sisi yang sebelah kiri, dan sisi yang sebelah kiri sama dengan sisi yang sebelah bawah ini. Kemudian panjang sisi yang bawah itu sama dengan panjang sisi yang sebelah kanan, sehingga disebut bangun datar segitiga sama sisi. Untuk jumlah sisi pada bangun datar segitiga sama sisi yaitu ada 3, 1, 2, dan 3. Sama seperti bangun datar segitiga sama kaki tadi. Nah, untuk selanjutnya teman-teman semuanya, di sini ada bangun segi 8. Bangun segi 8 itu bentuknya seperti ini. Bisa dilihat ya. Bangun segi 8 ini semua sisinya itu mempunyai panjang yang sama. Mempunyai panjang yang sama. Dan jumlah sisi pada bangun datar segi 8 itu berjumlah 8 sesuai dengan nama segi bangun datar tersebut, yaitu 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman semuanya, di sini ada yang namanya bangun datar segi 6. Bangun datar segi 6. Kenapa disebut bangun datar segi 6? Karena semua sisinya mempunyai panjang yang sama dengan jumlah sisi yaitu berjumlah 6. Panjang sisinya sama dan jumlah sisinya ada 6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada bangun segi 5. Bangun segi 5 ini sama seperti lambang pada Pancasila, yaitu sila pertama, di mana jumlah sisinya ini ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan panjang sisinya ini mempunyai panjang yang sama dan dengan jumlah sisi berjumlah 5. Selanjutnya yaitu lingkaran. Lingkaran di sini yaitu lingkaran, ini ada lingkaran ya, lingkaran ini hanya mempunyai satu sisi saja. Mana itu sisinya? Yaitu yang ini, yang warna hitam ini. Dia tidak mempunyai sisi yang lainnya karena sisinya hanya satu saja. Dari yang paling atas kemudian memutar kembali ke atas lagi. Jadi lingkaran itu hanya mempunyai satu sisi. Kemudian selanjutnya yaitu bangun datar belah ketupat. Bangun datar belah ketupat ini yaitu bangun datar yang mana bisa kita temui pada makanan, contohnya makanan kupat atau biasa dibilang ketupat, di mana jumlah sisinya itu ada 4. Jumlah sisinya ada 4, 1, 2, 3, 4, dan mempunyai panjang sisi yang sama. Panjang sisinya ini sama semuanya dengan jumlah sisi yaitu berjumlah 4. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada yang namanya segitiga sembarang. Segitiga sembarang kenapa disebut dengan
dengan segitiga sembarang, sebab bangun datar segitiga ini ketiga sisinya ini mempunyai panjang yang berbeda-beda. Yaitu panjang yang ini tidak sama dengan yang bawahnya. Kemudian panjang yang bawah itu tidak sama dengan panjang yang sebelah kanan ini. Begitu juga panjang yang sebelah kanan tidak sama dengan panjang yang sisi miringnya. Kemudian untuk jumlah sisi pada bangun datar segitiga sembarang sama dengan jumlah sisi pada bangun datar segitiga sama kaki maupun segitiga sama sisi, yaitu berjumlah 3. 1, 2, dan 3. Nah, oke teman-teman, kemudian selanjutnya yaitu bangun datar segitiga siku-siku. Nah, ini bangun datar segitiga siku-siku. Kenapa disebut bangun datar segitiga siku-siku? Karena pada pojok yang sebelah kanan ini yang saya tunjuk ini membentuk sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Yang saya tunjuk ini membentuk sudut siku-siku yang besar sudutnya yaitu 90 derajat. Kemudian untuk jumlah sisi pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah sisi pada bangun datar segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang, yaitu jumlahnya 3. 1, 2, dan 3. Nah, baik teman-teman semuanya, demikian penjelasan tentang bangun datar dan nama-nama bangun datar berikut beserta dengan jumlah sisi-sisinya. Di sini teman-teman tentunya sudah paham ya yang di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dari Mas Pras 83 belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.